Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah Masjid Jamiatul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kita dipilih Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang beriman, diberikan rahmat, taufik dan hidayah serta inayahnya, kita dikumpulkannya kembali di tempat yang mulia ini, di dalam rumah Allah ini, guna melaksanakan kewajiban kita bersama di dalam menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Dan tak lupa kita berniat di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nawaitu an atakifa fi hadal masjid sunatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dzurriyyat dan pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa likum fid dharain, amin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikra hadzimil ladzati fa innahu ma dzakarahu ahadun fi dhayqin minal aishi illa wasa'ahu alaihi wala fi sa'atin illa dayyaqaha alaihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyakkan oleh kamu menyebut atau mengingat akan mati yang memutuskan akan semua kelezatan. Yakni banyakkanlah oleh kamu mengingat akan mati yang menghilangkan lezat di dalam dunia. Maka bahwasanya tiada menyebut akan dia oleh seseorang di dalam sempitnya daripada kehidupannya, melainkan meluaskan Allah atas seseorang tadi. Dan tiada mengingat akan dia seseorang di dalam luas kehidupannya, melainkan menyempitkan dia atasnya. Di dalam hadis yang lain yang semakna, yang sepemahaman daripada hadis yang riwayat oleh Imam Baihaqi ini, riwayat daripada Ibnu Hibban, bahwasanya Rasulullah bersabda, memperbanyak daripada mengingat pemutus kelezatan di dalam dunia. Di antara sunnah Nabi adalah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memperbanyak mengingat mati. Memperbanyak mengingat mati. Bahkan bukan sekedar mengingat mati di waktu kita jaga, atau di waktu kita santai, atau di waktu kita hendak tidur. Bahkan di dalam sholat pun kita disuruh untuk mengingat kematian. Perbanyaklah oleh kalian, kata Rasulullah, mengingat mati di saat hendak sholat, bukan di waktu sholatnya. Hendak sholat mengingat mati. Maka memperbagusilah kalian akan sholat kalian dengan mengingat hendak mati di saat hendak sholat. Itu tujuannya kita akan memperbaiki sholat kita. Kita akan merasa seperti diintai, seperti dilihat Allah. Maka sholatlah kalian seperti seseorang yang
Solat tidak memiliki kesempatan melakukan solat setelahnya. Maka berhati-hatilah kalian. Nah, jadi setelah kita hendak sholat mengingat kematian, bahwasanya belum tentu lagi besok hari kita bisa melaksanakan sholat lagi. Teguran Rasulullah yang kedua, berhati-hatilah kalian dengan perkara yang akan datang. Perkara yang kita janji-janjikan, itu disuruh kita memperhatikan. Disuruh hati-hati, jangan berucap perkara yang akan datang. Itu malah kamu, kata Rasulullah, akan meminta uzur, meminta alasan nantinya, karena tidak bisa menunaikan daripada apa yang kita katakan. Maksudnya beginilah. Jadi yang pertama disuruh kita mengingat hendak mati, mengingat kematian sebelum melaksanakan sholat. Sunnah yang pertama. Yang kedua, kita berhati-hati dengan perkara yang akan datang. Perkara ucapan sesuatu yang akan datang. Contoh, nah nanti ya kalau sudah ada uang, nah nanti ya, kalimat nanti ini, nah kita disuruhkan Rasulullah jangan berkata-kata demikian. Nanti ya, ini sebentar lagi Bapak mau gajian, padahal dalam keadaan sakit orang ini. Orang sakit itu diperbanyak mengingat mati, bukan mengatakan sesuatu yang akan datang, kata Rasulullah. Nanti menjadi penyesalan, malah kamu akan meminta uzur, kata Rasulullah. Malah kamu nantinya setelah di saat sakit-sakitnya kita, nak mohon maaf nak lah, tidak sempat Bapak menunaikan hajat kamu, tidak sempat Bapak menunaikan daripada janji Bapak, maaf ya nak. Nah, meminta uzur terhadap perkataan yang kita ucapkan tadi. Jadi di saat seseorang sakit, yang diperbanyak itu adalah mengingat mati. Ini yang pertama. Bukan mengatakan sesuatu yang akan datang, kata Rasulullah. Nanti kamu malah akan meminta uzur karena tidak bisa menunaikan daripada perkara itu tadi. Yang ada itu kita disunahkan berwasiat. Tulis di kertas, bila aku mati ini. Itu yang disunahkan. Tetapinya kalau segi perkataan itu nanti akan kita minta uzur. Maaf nak ya, Bapak lagi sakit begini belum tertunaikan lagi janji Bapak. Maaf nak ya, maaf Bu ya. Lalu kita meminta uzur. Lalu jadi kepikiran, setelah kepikiran, bila pikiran perkara dunia di saat sakit, maka pikiran perkara kematian itu akan hilang. Padahal yang disunahkan di saat kita sakit itu adalah mengingat kematian, bukan mengingat lagi perkara dunia. Kenapa kita memikirkan perkara dunia? Dikarenakan kita ada janji. Sudah tahu, sudah masuk rumah sakit berapa kali, sudah berjalan tidak bisa lagi, sudah banyak janji. Nah, ini bahkan sudah jelas-jelas sudah pakai kursi roda misalnya adalah masih lagi mencalon sebagai pejabat. Coba bayangkan, jangan pikirkan kematian aja sudah. Jabatan itu sudah tinggi lah, hendak lagi mencalon jadi pejabat yang lebih tinggi lagi. Coba bayangkan, manusia luar biasanya tertipunya luar biasa kita ini banyak tertipu. Jadi mengingat kematian sebelum melaksanakan sholat itu akan berfaedah, kita akan memperbaiki daripada sholat kita. Dan berhati-hati, kata Rasulullah, daripada perkara yang akan datang atau ucapan-ucapan perkara yang akan datang. Karena malah nanti kamu, kata Rasulullah, meminta uzur
meralatnya karena tidak bisa menunaikannya. Hadis riwayat Imam Dailami. Jadi ini hadis. Tapi bagaimana dengan nazar? Nah itu tadi sebenarnya najar itu sebenarnya adalah sesuatu yang menggiatkan kita di dalam beribadah. Tujuan dunia inilah kita bawa untuk akhirat itu najar. Tapi itu di saat sehat. Tapi kalau kebanyakan nazar ini bahaya lagi. Siapa tahu tidak bisa ditunaikan. Itu yang pertama. Yang disunahkan di saat seseorang sakit itu adalah mengingat kematian. Yang kedua, janganlah kalian, kata Rasulullah, mencita-cita kematian, tetapinya hendaklah kalian berdoa. Dicita-cita ya mati juga, ya tidak dicita-cita ya mati juga. Berdoalah, kata Rasulullah SAW, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa amitni in kanatil mamatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah saya jikalau kehidupan itu menjadi kebagusan bagi saya. Ini yang sunnah. Wa amitni in kanatil mamatu khairan li, dan matikan saya jikalau kematian itu bagus untuk saya. Mati aja sudah, mati aja sudah. Jadinya ada yang berencana seperti itu, baik. Sudah kesakitan hati itu manusia. Manusia itu bila sudah kesakitan hati, mati aja sudah pusing kepalaku aja. Jangan seperti itu. Kita berdoa kepada Allah, tidak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya. Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairal li. Ya Allah, hidupkanlah saya jikalau kehidupan itu menjadi kebaikan bagi saya. Wa amitni in kanatil mamatu khairal li. Ya Allah, matikan saya jikalau kematian itu menjadi kebaikan bagi saya. Nah, itu doanya. Persiapan adalah persiapan. Karena disuruh kita mengingat yang namanya yang memutus lezatnya dalam kelezatan dunia. Makanya semakin kita itu tua, itu bukan semakin kita menyesali. Bahkan semakin kita tua itu semakin kita itu bersyukur kepada Allah. Allah ini membuktikan sayangnya kepada kita. Itu luar biasa, Allah Ta'ala tuh sayangnya kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadikan seseorang tuh semakin tua itu semakin dikurangi Allah Ta'ala pada segi zahirnya. Mata kita dahulunya tidak pernah pakai kacamata, sekarang pakai kacamata. Telinga kita dahulunya sedikit aja orang berbisik jelas mendengar. Yalah, penciuman kita jarak 2 meter pun keciuman sudah makanan lezat kah, makanan tidak lezat kah. Peraba kita sama, lidah kita. Jadi semakin tua kita itu semakin dikurangi pada segi zahir. Sebenarnya kalau segi yang namanya kebatinan itu semakin ditambah Allah Ta'ala. Coba kita buktikan dulu lah. 5 panca indera ini semakin kita tua itu semakin dikurangi Allah pada segi zahir. Padahal sebenarnya itu semakin Allah Ta'ala tambah kepada kita. Dahulunya kita jelas melihat, lalu timbul prasangka buruk, karena jelas melihat. Nah sekarang Allah Ta'ala mengurangi pada segi zahir. Kita melihat jarak jauh tidak jelas, tidak mungkin lah, lalu jadi sangka baik kita. Jadi dikurangi segi zahir, ditambah Allah Ta'ala pada segi batin. Yaitu apa?
Semakin kita tua, mata kita dicak, kenikmatan mata kita, ketajaman mata kita itu dikurangi Allah Ta'ala, sehingga kita tidak bisa berburuk sangka. Ya kan? Jadi semakin bagus hati kita, berterima kasihlah kita dengan Allah, berterima kasih. Jadi dikurangi segi zahir, ditambahkan Allah Ta'ala segi kebatinan, segi di dalam. Jarak 10 meter jelas sudah melihat keadaan apa-apa juga pun. Jarak 10 meter tahu sudah, yang mulus tidak mulus tuh tahu sudah. Yang montok, yang kurus, yang montok, macam-macam. Yang bening jelas dah dari jauh. Tambah dosa, jelas. Sekarang sudah bukan jarak 10 meter lagi, 5 meter pun belum jelas lagi sudah. Ya kan yang membuat dosa itu kan hawa nafsu kita. Jadi semakin dikurangi 5 panca indera kita ini, itu sebenarnya Allah Ta'ala ingin menyingkirkan hawa nafsu kita. Jadi semakin tua itu semakin Allah Ta'ala batasi diri kita di dalam menghindar, di dalam kita mencintai dunia, atau Allah Ta'ala tambah kekuatan kita berhindar daripada hawa nafsu kita. Jadi bukan menyesal kita, bukan menyesal dengan yang dikurangi Allah Ta'ala, semakin kita tua, semakin tua dikurangi Allah. Sebenarnya kita berterima kasih. Karena hawa nafsu kita sudah mulai kurang. Ini mata, belum lagi telinga. Jarak berapa meter sudah jelas dah omongan orang, jelas sudah. Sekarang kurang jelas sudah. Bahkan orang menggosip pun jarak 2 meter tidak bisa lagi dah kita jelas mendengar. Lalu tidak menambah dosa telinga kita. Itu bukti sayang Allah telah. Allah memberikan musibah, ialah memberikan ujian kepada kita, ujian kekurangan-kekurangan pada segi zahir kita. Ternyata Allah Ta'ala menyayangi kita. 2, setelah mata, telinga, hidung begitu pula. Dahulu bila ada perempuan yang lewat bau harum, langsung terbayang di akal nih, waduh, enaknya, dosalah dosa. Sekarang sudah ada musim dingin sedikit, peluk. Musim dingin sedikit, hidung tidak jelas lagi mencium. Lewat yang harum-harum, tidak lagi menimbulkan hawa nafsu. Berterima kasihlah kita, berterima kasih. Lidah kita yang dahulunya baru sekedar menyentuhkan makanan ke ujung lidah, itu sudah terasa nikmatnya. Wah, memuji dengan dunia. Sekarang walaupun kunyah-kunyah bagaimana juga pun sudah kurang lezat lagi. Sudah kita mengurangi daripada memuji dunia. Nah, lidah kita. Peraba kita sama, sudah. Peraba kita sama juga. Jadi yang paling lambat dikurangi Allah Ta'ala itu adalah indera peraba kita. Paling lambat. Kalau mata cepat, kalau telinga cepat, hidung cepat, lidah cepat, kalau peraba ini lambat. Itu ada hikmahnya, itulah dalam ilmu tauhid itu ada hikmahnya. Kenapa? Indera peraba ini diperlambat Allah Ta'ala bagi kita. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala aqilun. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya, itu dalam surah Yasin lah, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya, nunakishu, kami kata Allah Ta'ala akan memutarbalikan kejadian fil khalqi, pada kejadian awal dia. Waktu bayi itu belum jelas lagi melihat, mendengar pun belum jelas lagi, yalah. Lidah belum jelas, buktinya apa aja pun yang dipegangnya ke mulutnya, karena ingin tahu terus.
Bayi kurang akalnya. Nah, sama orang yang panjang umurnya itu dikurangi akalnya. Barang siapa yang dipanjangkan umur, nunakishu, kami akan mengembalikan lagi fil khalqi, pada kejadian awal dia, yaitu seperti bayi. Sedikit-dikit, yalah. Kalau anak-anak kecil adalah anak-anak kecil. Semakin panjang umur orang tadi, seperti anak-anak lagi. Apapun kemauannya harus ditunaikan. Sama, semakin tua kita, semakin tua orang tua kita itu semakin cerewet seperti anak-anak. Dimaklumi ya. Karena sudah dikembalikan Allah Ta'ala. Kalau ingin panjang umur orang tua kita, siap-siap kita dengan seperti kejadian dia mengasuh kita di waktu kita kecil. Itu balasan Allah Ta'ala kepada kita. Bagaimana mengurus mereka? Sebagaimana mereka mengurus kita di waktu kita kecil. Kama rabbayani shaghira. Nah, kita kembali kepada hadis yang pertama tadi. Perbanyaklah mengingat akan yang memutus daripada kelezatan dunia. Jadi semakin kurang daripada kelezatan dunia, itu Allah Ta'ala semakin mengampuni diri kita. Buktinya 5 panca indera kita dikurangi Allah Ta'ala. Lalu tidak banyak lagi hawa nafsu. Jangan jadi KKN, semakin tua semakin nakal. Yalah, jadi kai-kai nakal. Barang siapa yang mengingat kematian pada saat dia sempit kehidupannya, maka Allah Ta'ala akan meluaskannya. Nah, di dalam hadis Ibnu Hibban yang selain daripada hadis di buku ini hadis Nabi menjelaskan orang itu apabila di saat dia sempit kehidupannya mengingat kematian, maka dia akan lapang dada. Lapang dadanya, tidak ambil pusing. Orang yang sempit kehidupannya lalu mengingat mati, maka kata Rasulullah, dia akan lapang dadanya, menerima. Dan orang yang luas masalah kehidupannya, ekonominya, maka di saat dia mengingat kematian, kata Rasulullah, maka dia tidak akan tertipu daya dengan dunia. Itu hikmahnya. Apalagi sunnahnya Nabi. Nah, jadi setelah baca doa tadi, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairul li wa amitni in kanatil mamatu khairul li. Selanjutnya amalan lah di saat seseorang sakit itu adalah membaca qul huwallahu ahad itu 100 kali. Jadi kalau sudah mata tidak terlalu jelas lagi, sudah bangun daripada tempat tidur sudah tidak bisa lagi, sudah perlu diangkat, beol sama pipis sudah di tempat pembaringan, banyak-banyak membaca qul huwallahu ahad 100 kali setiap hari. Itu manfaatnya orang itu akan diwafatkan seperti wafatnya orang mati syahid. Baca qul huwallahu ahad 100 kali di pembaringan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul bahaimu minal mauti ma ya'lamu ibnu Adam lamma akaltum min hasam." Jikalau mengetahui binatang daripada perkara mati seperti yang mengetahui dia oleh manusia, niscaya tiada
memakan kamu daripadanya akan minyaknya, minyak binatang tadi. Seandainya kata Rasulullah, binatang-binatang itu tahu masalah kematian yang tidak diketahui oleh manusia, niscaya kalian akan memakan binatang itu tidak sampai kepada minyak atau lemak-lemaknya. Ini ada manusia tuh Pak tidak senang masalah apa daging binatang, tetapi yang lemak-lemaknya, apa aja bahasa kitanya, tetelan kah, lemak-lemaknya dimakannya juga. Seandainya kata Rasulullah lah, jikalau mengetahui binatang-binatang masalah kematian, ma ya'lam ibnu Adam, sebagaimana yang diketahui oleh manusia, maka niscaya kalian tidak akan memakan daripada binatang tadi sampai ke lemak-lemaknya, sampai ke tetel-tetelannya. Nah, bahasa kita tetelan, bahasa apa? Bahasa Jawa kah? Bahasa Jawa. Kalau bahasa Banjarnya lalamakannya. Nah, jikalau tahu. Dan kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, hal yusyaru ma'a syuhada ahadun. Wahai Rasulullah, kata Sayyidatina Aisyah, adakah dibangkitkan beserta orang mati syahid itu pada hari kiamat akan seseorang? Seseorang itu bisakah wahai Rasulullah dikumpulkan dengan orang mati syahid? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, tentu saja. Man dzakaral mauta fil yaumi wal lailati 20 maratan, yaitu orang yang selalu mengingat kematian di dalam 24 jam itu 20 kali. Amalan supaya dikumpulkan dengan orang yang mati syahid mengingat kematian di dalam 24 jam itu 20 kali. 20 kali. Kafabil mauti wazi'an, cukup saja kematian itu adalah sebagai wazi'an, sebagai pembelajaran, menjadi pelajaran. Bahkan itulah orang-orang yang sudah mati ini, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, orang-orang yang sudah mati itu semuanya menyesal. Semuanya menyesal. Sehingga yang diharapkan mereka cuma dua. Jadi siapapun yang mati itu, kata di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Munafikun ayat yang ke-10, semua orang mati itu akan menyesal. Menyesalnya apa? Tidak bisa memperbanyak amal soleh. Yang disesalkannya, seandainya aku hidup diberi kesempatan lagi, aku akan yang pertama banyak bersedekah, dan yang kedua banyak beramal soleh. Itu aja. Penyesalan orang yang sudah mati itu minta kesempatan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta waktu supaya banyak bersedekah, dan yang kedua banyak beramal soleh. Tidak ada pikiran hendak banyak anak, tidak ada. Tidak ada pikiran misalnya bagaimana aku bisa naik haji berapa kali, tidak ada. Padahal naik haji wajib, bersedekah sunat. Coba rukun Islam inilah syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Haji ini jelas-jelas wajib hukumnya. Bila sudah yang wajib menjadi sunat lagi. Ini tidak disebutkan. Ternyata yang paling banyak bermanfaat nanti di dalam kubur itu, sehingga orang-orang mati itu banyak penyesalan dan meminta waktu supaya
ada waktu bisa mengerjakan dua perkara. Yang pertama adalah bersedekah dan yang kedua beramal soleh. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul min qabli ayyatiyal mautu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas solihin. Wa anfiqu, sekarang kata Allah Ta'ala, kalian nafkahkan semua yang kami berikan rezeki kepada kalian sebelum datang yang namanya kematian. Fayaqulu rabbi, maka berkatalah orang yang sudah mati, laula akhartani, wahai Allah Ta'ala, seandainya aku diperpanjangkan lagi kematianku, ila ajalin qarib, kepada waktu yang sebentar aja, fa asaddaqa, aku pasti bersedekah wahai Allah, wa akum minas solihin, dan aku pasti menjadi orang-orang soleh. Itu ya penyesalan. Nah, kesempatan kita yang masih hidup ini, karena ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya orang yang mati itu yang disesalinya apa? Tidak banyak bersedekah dan tidak banyak beramal soleh. Itu yang paling utama tuh bersedekah. Itu manfaatnya luar biasa. Menjadi amal jariah. Nah, amal soleh lagi lah. Kalau sedekah tentu itu pasti akan mengalir sampai ke kubur kita nih lah. Akan mengalir sampai ke kubur kita. Kemudian itu apa amal soleh? Amal soleh itu belum tentu pula amal-amal yang kita kerjakan adalah untuk diri pribadi kita. Itu belum tentu. Karena banyak ada penyakit hati inilah, banyak penyakit hati. Mungkin kalau kita lah memikirkan aku ini ikhlaskah tidakkah? Kalau kita pikirkan itulah di dalam beramal ibadah itu mungkin ada banyak ikhlaskah tidakkah? Amal soleh yang banyak tidak diperhatikan orang adalah mendoakan orang tua. Jadi bila kita melakukan kebaikan, palah kebaikan itu akan kembali kepada kita. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal kebaikan satu saja, maka dia akan mendapatkan 10. Ini pemahamannya bukan Allah Ta'ala membalas, bukan sekedar Allah Ta'ala kita melaksanakan satu ibadah kebaikan lalu dibalas Allah Ta'ala 10, bukan sampai di situ. Kita pun akan mendapatkan balasannya di akhirat terhadap orang yang kita doakan. Contoh kita mendoakan orang tua kita adalah itu sebenarnya yang pertama sebagai penghapus dosa bagi mereka, dan yang kedua itu meninggikan derajat mereka di sisi Allah. Dengan kita nilah Rabbi firli wali walidayah, selesai sholat 5 waktu kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan orang tua kita, lalu diampuni Allah Ta'ala dosa orang tua kita, lalu diangkat Allah Ta'ala derajatnya. Ini apakah sampai di sini? Tidak, Pak. Di hari kiamat nanti, alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman kita, alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum, kemudian keturunannya pun mengikuti daripada bapaknya, daripada ibunya. Alhaqna bi imanin, dengan keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami kata Allah Ta'ala akan menemukan lah, akan menggabungkan cucu-cucunya tadi kepada orang tuanya. Jadi semakin banyak kita mendoakan orang tua kita, semakin tinggi derajat orang tua kita. Kita misalnya nanti di akhir itu derajat yang paling bawah, ini akan dinaikkan Allah Ta'ala dengan sebab orang tua kita berada paling atas. Jadi balasannya di sana. Semakin kita doakan orang tua kita, inilah Allah Ta'ala mengampuni dosanya. Habis dosanya sudah ditinggikan Allah Ta'ala derajatnya lagi. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami kata Allah Ta'ala akan menggabungkan orang tuanya tadi, dzurriyyatahum, akan dzurriyyat mereka digabung Allah Ta'ala.
Nah, itu manfaatnya. Jadi manfaatnya pada segi diri pribadi kita beramal soleh, inilah mendoakan orang lain, itu nanti di akhirat baru ketahuan. Ini belum tentu kita ini paling tinggi nanti daripada orang tua kita, belum tentu. Siapa tahu orang tua kita yang lebih tinggi daripada derajat kita. Dengan sebab kita mendoakan mereka, maka mereka pun akan mengangkat derajat kita. Ada nanti di akhirat anak mengangkat derajat orang tuanya dengan sebab apa? Ini ada dua versi, dua versi keadaan. Bila kita banyak mendoakan orang tua kita, banyak mendoakan orang tua kita, di akhirat nanti derajat kita ini ditinggikan Allah Ta'ala setinggi derajat orang tua kita. Atau yang kedua, kita banyak mendoakan zuriat kita. Kita banyak berdoa supaya zuriat kita ini termasuk zuriat orang-orang soleh. Nanti di hari kiamat, anak kita itu menjadi jalan kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Dan yang kedua, kita akan dimasukkan ke dalam golongan anak-anak kita. Ini timbal balik, bila kita mendoakan orang tua kita nanti di akhir mengangkat kita. Bila kita mendoakan anak kita, keturunan kita, anak kita menjadi orang soleh, kita belum tentu soleh, kita diangkat menjadi orang soleh. Jadi kebalikannya di dalam dunia ini. Mau yang mana kita? Mau kedua-duanya. Ambil ya, istilah bahasa orang pemancingan tuh, maulah jebakan, pakai rengge, pakai hancau, nah jebakan ikan. Di akhirat perlu juga kita mengharapkan orang tua kita mengangkat derajat kita, dan yang kedua kita mengharapkan anak keturunan kita yang soleh nantinya itu mengangkat derajat kita. Kita doakan orang tua kita doakan untuk anak kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna taqina. Jadi orang soleh adalah orang itu selalu doa, membaca doa demikian. Mendoakan orang tua, mendoakan keturunan-keturunannya. Tapi banyak yang beranggapan beginilah, banyak beranggapan. Istilah panjang umur itu adalah bila bilangan umur kita itu banyak, 50, 60, itu dikatakan panjang umur lah, panjang umur. Namun istilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah, dzakarna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ziyadatu fil umur. Jadi kata Abu Darda, ada di saat kami membicarakan masalah bertambah umur, di saat itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi kata Rasulullah SAW, inna ma fil umur, innal abda yarzuqullahu. Sesungguhnya yang namanya panjang umur, berkah umur itu Allah memberikan rezeki kepada seorang hamba, dzurriatan solihatan, dia memiliki keturunan yang soleh. Jadi kita inilah yang sudah di atas 60, di atas 70, jangan menganggap umur kita itu panjang. Jangan menganggap umur kita itu berkah. Umur berkah itu kata Rasulullah, kita yang walaupun umur kita masih kepala 3, belum sempat 40, belum sempat 50, tanda bukti umur kita itu berkah. Ziyadatu fil umur, kata Rasulullah, kita memiliki keturunan yang soleh, yada'u lahum, yang mendoakan bagi kita. Persiapan kita adalah persiapan di saat kita kematian. Itu yang dimaksudkan Rasulullah, berkah umur ya. Yalah. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk. Itu alfa mabruk.
Itu yang dimaksudkan Nabi umur panjang itu adalah orang itu diberikan rezeki ayyarzuqallahul abda dzurriyyatan sholihatan yad'u lahu fayulhiquhu du'ahum fil qabri. Hanya saja kata Rasulullah, bertambah berkah umur itu ayyarzuqallahu abdal dzurriyyatan sholihatan, Allah memberikan kita rezeki keturunan yang soleh, yad'u lahu, yang mendoakan baginya, fayulhiquhu du'ahum fi qabrihi, kemudian doa tersebut sampai kepada orang tuanya fi qabrihi, di dalam kuburnya. Jadi bila kita sudah memiliki anak lah, bisa baca doa, bisa mengaji, itu pertanda umur kita itu berkah. Karena ini yang akan mendoakan kita, kata Rasulullah. Jangan dikatakan kita banyak amalan, haji 20 kali, umrah 100 kali, sudah dikatakan kita tuh berkah umur, belum tentu. Mungkin berkah di waktu kita hidup, setelah mati berkahlah umur kita, belum tentu. Belum tentu lagi nih anak kita mendoakan kita. Mengaji aja misalnya tidak bisa. Jadi doa itu sampai, kata Rasulullah ini, sampai payul hikum